Berpuluh-puluh kilometer dilalui dengan perasaan yang begitu lama. Rasa khawatir terhadap putrinya begitu besar, sehingga ingin cepat sampai. Sementara jalanan macet dan mobil bergerak lambat, membuat Diana geram melihat pemandangan di depannya. Ada jalan pintas kak? Enggak sih pak? Diana nampak gelisah. Saya kurang tahu mam, sepertinya nggak ada. Dia pun mengambil ponsel di dalam tasnya, lalu menelpon Nara. Gadis itu belum memberikan kabar lagi padanya, padahal Diana berharap kabar darinya. Halo bu, gimana? Udah dibawa? Ini mau dibawa bu, tadi nunggu Mbak Kelin. Ini lagi nunggu mobil dulu. Diana naik pitam. Udah beberapa jam dirinya pergi dari rumah Alina, tetapi di sana merasa masih belum juga membawa putrinya. Mereka masih belum juga membawa putrinya ke rumah sakit. Ya ampun, jadi dari tadi belum dibawa juga. Kamu mau nunggu anak saya kenapa-napa dulu gitu? Maaf bu, tadi hujan gede. Mbak Kelly nomornya nggak aktif, jadi aku telepon ke temennya. Udah deh, jangan banyak alasan. Pokoknya sekarang juga bawa anak saya ke rumah sakit. Iya bu, ini mau kok, nunggu mobil dulu. Mobil kamu tungguin. Awas ya, kalau sampai anakku telat diberikan penanganan. Iya bu, maaf, udah dulu ya bu. Gadis itu bergetar ketakutan mendengar amukan Diana. Ya udah, sana cepat. Diana hanya bisa menatap jendela dengan rasa gelisah. Hal yang paling dia takutkan di dunia ini adalah kehilangan putrinya, karena Zia adalah salah satu sumber kekuatan hidupnya. Kemudian Diana pun menelpon Kelly. Iya di, anakmu udah di mobil ini. Sorry, tadi aku banyak kerjaan, jadi nggak aktifin HP. Kamu tenang aja ya, bentar lagi kita sampai ke IGD kok. Gimana keadaan Zia sekarang? Dia kejang di, tapi ke aku. Jangan khawatir ya, sebentar lagi kita sampai kok. Harusnya kamu tuh tadi telepon ambulans biar cepat nyampe, bukan malah pakai mobil biasa. Aku nggak kepikiran ke situ di. Udah ya tenang, dia bentar lagi bakal ditangani dokter kok. Titip anak aku ya Sel. Air mata Diana mendadak loro. Iya di, kamu tenang ya. Aku matiin. Kamu nggak apa-apa kan? Oke, kabarin aku kalau ada apa-apa. Pasti di. Setelah melalui proses panjang dan menguras emosi, kini Diana udah berlarian di rumah sakit, menyusul putrinya udah diopname. Ketika di depan pintu Diana bertemu dengan Kelly. Gimana? Udah aman? Dia nggak kejang lagi kok, badannya udah mulai berkeringat. Akhirnya dia bisa bernapas lega. Syukurlah, tadi aku takut banget, thanks ya. Sana masuk. Mama. Anak itu langsung merengek melihat ibunya pulang. Diana langsung memeluk dan menciuminya bertubi-tubi. Mama kenapa lama? Maaf ya, Mama sibuk kerja, tapi sekarang kan udah pulang. Jadi jangan sedih lagi ya, harus cepat sembuh. Mama jangan pergi lagi. Iya enggak, jangan bohong, beneran. Mama jangan kerja, kayak mamanya temanku, dia di rumah terus, nggak kerja-kerja. Kenapa Mama kerja sih? Diana hanya bisa memeluk kepala bocah itu dengan perasaan haru. Bagaimana mungkin bisa mengabulkan permintaannya, sementara hatinya udah tertutup untuk laki-laki lain. Trauma pernikahan masih dia rasakan, meski peristiwa itu telah berlalu bertahun-tahun lamanya. Malam sudah semakin larut. Walau raganya teramat lelah, tetapi matanya enggan terpejam. Terus terpaku pada sosok kecil yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Tangan kanannya dibungkus kapas infusan. Hidup sendiri yang tanpa ada orang tua atau saudara itu memang menyedihkan. Diana merasa pontang-panting, padahal hanya menghidupi satu orang anak saja. Terkadang dia lupa istirahat karena bergelut dengan bisnis-bisnis yang ia jalani. Ada nomor baru yang masuk ke ponselnya. Tidak berniat mengangkat panggilan karena Diana malas meladeni nomor yang tidak dikenal saat ini. Di, apa kabar? Ini aku. Hatinya kembali bergetar. Dia tahu siapa yang mengirim pesan tersebut. Hanya bisa membaca saja tanpa membalas, walau ataupun dia tahu huruf hanya bisa membacanya saja tanpa membalas. Di, kalau memang kita nggak berjodoh, boleh kan kita berteman? Diana hanya bisa tersenyum tipis membaca itu. Dia berpikir itu pasti hanya alasan Penny saja untuk terus dekat dengannya. Lagi-lagi dia mengabaikan pesan lelaki itu.
Ayolah dibalas, boleh apa enggak? Terpaksa Diana pun mengetik balasan. Enggak, aku enggak butuh teman. Kalimat yang singkat dan jelas tetapi begitu menusuk ulu hati Benny. Padahal dia hanya ingin tahu kabar tentang kekasih yang tak bisa dia miliki itu. Tetapi kenapa itu sulit? Terus, kamu butuhnya apa, Di? Lagi-lagi Diana tersenyum tipis. Dasar lelaki, emang punya 1000 akal untuk mengejar perempuan? Aku gak butuh apa-apa, udah ya, kita udah selesai. Kalau nggak ada yang penting lagi, aku blokir. Jangan please deh, save nomorku please, supaya aku tahu kabar kamu dari WA story. Maaf, nggak bisa. Diana segera mematikan data selulernya karena merasa tidak berguna, terus meladeni pria itu. Yang ada akan menambah masalah baru lagi. Ya ampun, gimana kabar Kirana sama Fitri di sel ya? Diana baru ingat pada ulah dua perempuan itu. Lalu dia pun segera menelpon polsek yang ada di desa tersebut. Namun baru sadar jika sekarang waktu udah larut malam. Mereka membawa pengacara untuk membela diri dan membebaskan dirinya sendiri, Bu. Jika Anda ingin melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan, maka silakan datang kemari bersama pengacara Anda. Oh, baik Pak. Diana menutup telepon. Dia merasa semuanya begitu rumit kali ini. Kasusnya ada di mana-mana dan itu cukup menguras energi serta keuangannya. Baiklah, aku urus kasus yang paling penting aja. Biarlah Fitri Kirana bebas, yang penting mereka udah mengembalikan dengan baik, sudah mendapatkan hukuman. Hari ini, Diana menunggu keputusan dokter tentang putrinya. Udah 3 hari, dia di rumah sakit dan belum sempat pulang. Bocah itu tidak ingin ditinggalkan oleh ibunya. Selalu merengek walaupun ibunya hanya mencari makan atau keluar ke kamar mandi. Mata Diana menyipit kala melihat sebuah bayangan di balik jendela kamar ruangan inap putrinya. Dia tahu seperti ada seseorang yang mengintip di sana. Berjalan tanpa mencurigakan menuju pintu, lalu dia pun membuka pintu dengan gerakan cepat, sehingga nampaklah siapa sosok manusia yang berdiri di depan dan jendela tersebut. Bagas? Udah lama dia tidak bertemu dengan laki-laki itu. Tidak menyangka sampai saat ini dia masih mengawasi putrinya dari kejauhan dan diam-diam. Oh, Diana. Lelaki itu terlihat malu-malu kepergok Diana. Dia tersenyum sungkan dan terlihat tidak nyaman. Ngapain kamu di situ? Aku. Bagas menunjuk ke arah dalam di mana putrinya sedang terbaring. Sejak kapan kamu selalu mengintai kami ya? Diana, aku nggak mengintai. Aku hanya memperhatikan putriku dari jauh, memastikannya hidup bahagia atau tidak. Itu aja, kok nggak ada niat jelek lainnya. Diana langsung berwajah masam, merasa tersinggung dengan ucapan Bagas. Insya Allah putriku akan baik-baik aja dan hidup bahagia walaupun tanpa ayahnya. Jadi nggak perlu deh mengintai kami dari kejauhan gitu. Please, tahu nggak? Bagas tersenyum lagi, merasa tidak enak. Diana melihat laki-laki itu kali ini berubah total. Tubuh yang terlihat semakin kurus, mata yang cekung dan pipi yang tirus, menandakan jika kesehatannya sedang tidak menurun. Tapi kan bagaimanapun juga, Zaya adalah putriku, Di. Masa aku nggak boleh hanya sekedar melihatnya dari jauh? Aku sadar kalau aku emang bukan ayah yang pantas buat dia. Terlalu banyak dosa aku pada kalian. Tapi apakah aku nggak bisa memperbaiki semua dosa-dosa kepada kalian? Diana memalingkan wajahnya. Terlalu banyak drama yang dia lihat dari hidup Bagas. Bahkan kali ini dia berpikiran jika Bagas menunjukkan semua keturunan itu karena memang ada maunya. Karena hidupnya sekarang sedang berada di bawah. Kamu jangan egois, Di. Aku harus apa supaya kamu mau memaafkanku? Kamu gak lihat sekarang Tuhan udah menghukumku? Bahkan tanganmu sendiri juga pernah menghukumku kan? Apa itu belum cukup? Udah ya Bagas, gak usah drama. Bilang aja apa mau kamu? Apa kamu mau uang dariku? Enggak, Di. Aku gak kayak gitu. Bukan uang yang aku mau, tapi melihat putriku yang dari kejauhan dan dia baik-baik aja itu udah cukup. Ya udah, kamu masuk lagi aja. Anggap aku nggak ada di sini. Oke, kalau itu mau kamu. Tetapi jangan pernah muncul dan memperkenalkan diri kalau kamu itu adalah ayahnya. Karena bagiku, saya tidak memiliki ayah. Bagas memejamkan matanya dengan erat. Ucapan Diana begitu menusuk hatinya. Padahal di dunia ini Bagas hanya memiliki saya. Ya, tidak memiliki siapa-siapa lagi. Iya, Di, iya. Bukankah udah beberapa tahun ini aku pun begitu?
tidak pernah memunculkan diri di hadapan saya, walaupun aku tahu dia sangat ingin ketemu ayahnya. Ya, itu lebih baik. Diana langsung masuk kembali ke dalam karena putrinya merengek memanggil dirinya. Mama kemana? Jangan pergi. Enggak sayang, mama cuma ke depan kok. Itu siapa? Bagas memejamkan matanya dengan erat. Ucapan Diana begitu menusuk hatinya. Padahal di dunia ini Bagas hanya memiliki saya. Ya, tidak memiliki siapa-siapa lagi. Iya, bukankah udah beberapa tahun ini aku pun begitu? Tidak pernah memunculkan diri di hadapan saya, walaupun aku tahu dia sangat ingin ketemu ayahnya. Ya, itu lebih baik. Diana langsung masuk kembali ke dalam karena putrinya merengek memanggil dirinya. Mama kemana? Jangan pergi. Enggak sayang, mama cuma ke depan kok. Itu siapa? Bocah itu menunjuk jendela. Oh itu, enggak tahu mama juga. Kok dari tadi di situ terus, dia orang jahat ya? Bukan, dia orang baik kok. Enggak ada orang jahat di sini. Dokter mengatakan jika dia udah bisa pulang hari ini. Diana merasa lega karena selama beberapa hari ini tidak pulang ke rumah dan banyak hal yang harus dia urus di tokonya. Sementara itu Alina cukup kebingungan. Dia tidak memiliki pengalaman mengurus usahanya. Setiap hari laporan penghasilan selalu saja kurang dan berbeda. Pulang dari toko seperti biasa, Alina mengendarai motornya. Hujan gerimis melanda kota itu, tetapi itu bukan suatu masalah baginya. Alina tetap melajukan motornya walaupun pakaiannya sedikit basah. Di persimpangan jalan dia melihat motor ayahnya. Awalnya Alina biasa-biasa saja melihat pemandangan itu. Namun yang membuatnya heran adalah Pak Doni membonceng seorang perempuan. Dia adalah Restiana, manajer di toko Ivanka. Hal itu membuat dia bertanya-tanya, karena yang Alina tahu, Restiana memiliki mobil. Tetapi kenapa bisa berboncengan dengan ayahnya, apalagi mereka tidak pernah terlihat saling mengenal selama ini. Apa jangan-jangan ayah ada main sama Mbak Ana ya? Di toko nama perempuan itu memang terkenal dengan sebutan Ana. Masa sih Mbak Ana pacaran sama ayah? Alina terus bertanya dalam hatinya. Lalu dia memutuskan untuk mengikuti mereka berdua dari kejauhan. Dari cara mereka duduk memang tak terlihat sedang pacaran, seperti tukang ojek dan penumpangnya. Apa Mbak Ana numpang sama ayah ya? Tapi kan rumah Mbak Ana bukan ke arah sini. Meskipun ragu pengintaiannya itu akan sia-sia, Alina tetap saja meneruskan laju motornya, mengikuti mereka yang lumayan jauh mengendarai motornya. Mereka kemana sih? Jauh amat, umum Alina di balik helmnya. Hingga akhirnya motor Pak Doni masuk ke sebuah rumah sakit. Siapa yang sakit ya? Kok mereka kesini? Alina merasa aneh. Keluarganya tidak ada yang sakit. Begitu pula dengan karyawan toko. Ditambah sebelumnya Pak Doni dan Ana tidak saling mengenal. Daripada nggak bisa tidur, ntar malam, lebih baik masuk aja deh ikuti mereka. Alina masuk, memarkirkan motornya di tempat lain yang tidak satu tempat dengan motor Pak Doni. Karena parkiran rumah sakit itu cukup luas, dia berlari kecil karena kehilangan jejak mereka berdua. Hingga akhirnya, di sebuah lorong, Alina menghentikan langkahnya. Pak Doni dan Ana berjalan saling beriringan tanpa bersentuhan. Kalau mereka pacaran mungkin pegangan tangan, tapi ini enggak. Duh, bikin bingung aja sih. Ngapain kesini coba? Umum Alina dalam hati. Mereka berdua masuk ke sebuah ruangan kelas 1. Karena penasaran lagi-lagi, Alina ikut masuk. Maaf bu, mau menjenguk siapa? Tanya perawat. Dia kebingungan sambil celingukan ke dalam. Takut Pak Doni dan Ana melihatnya. Saya mau tanya, dua orang barusan perempuan sama laki-laki itu jenguk siapa ya? Memangnya kenapa? Tanya suster tersebut. Saya butuh informasi ini, tolong kasih tahu ya sus. Mereka mau bertemu Ibu Sarah yang dirawat di ruangan nomor 5, memangnya kenapa? Apa? Sarah? Alina terdiam memikirkan apa yang dia lihat sekarang. Sarah, korban kecelakaan itu bukan ya? Iya, korban kecelakaan. Katanya mereka keluarga Bu Sarah. Apa? Saudara? Alina langsung terbengung. Sejak kapan ayahnya bersaudaraan dengan Sarah? Ini pasti ada yang gak beres. Gumam Alina, perasaannya mendadak tidak enak dan curiga. Dia menduga ayahnya ada hubungannya dengan pencurian yang dilakukan Sarah. Begitupun dengan anak. Jadi mbak ini mau jenguk siapa?
Itu Bu Sarah, tapi nunggu yang tadi keluar dulu. Saya boleh nunggu di depan ruangannya? Oh silakan Mbak, tapi pakai masker ya Mbak? Iya Sus. Aldina berjalan menuju ruangan yang dituduhkan oleh suster. Pak Doni dan Ana udah masuk ke dalam sana. Dia mengintip dari kaca jendela. Dan benar saja di dalam sana ada Sarah yang sedang berbaring dengan rambut yang udah dicukur botak sebelah. Lalu perubahan melilit tukanya tersebut. Mereka nampak berbincang di dalam, tetapi sayangnya Alina tidak bisa mendengar percakapan mereka. Alina mengambil ponselnya lalu menelpon Diana. Perempuan itu harus tahu yang sebenarnya. Halo Al, Mbak gimana keadaan saya? Udah membaik? Udah Al, udah pulang malahan, kenapa? Mbak ada informasi penting tentang Mbak Sarah. Sarah? Informasi apaan? Ternyata dia dirawat di sebuah rumah sakit. Aku udah ada di depan ruangannya sekarang. Apa? Sarah? Iya Mbak. Kalau gitu kamu telepon polisi. Kasih tahu keberadaan Sarah di sana ya. Ada kan nomornya? Alina terkesiap. Dia baru teringat harus menelpon polisi sekarang. Sejak tadi otaknya sibuk memikirkan hal yang tidak penting. Tapi Mbak ada yang membuat aku heran. Apalagi ayahku sama Mbak Ana ada di sini jenguk Mbak Sarah. Kata suster ayahku saudaranya Sarah. Coba Mbak pikir ngapain mereka kesini diam-diam. Apalagi Ana. Dia udah tahu kan Sarah itu siapa? Diana berpikir keras. Hal ini pasti ada hubungannya dengan ucapan Pak Doni di telepon kala itu. Iya, kamu benar. Mereka emang mencurigakan. Sekarang mendingan kamu telepon polisi deh. Usahakan Pak Doni dan Ana nggak tahu kamu di situ ya. Iya Mbak, aku telepon sekarang ya. Hati Alina begitu kecewa. Jika benar ayahnya berkhianat pada anak sendiri demi harta. Sungguh, dia tidak akan lagi mau melihat wajahnya. Sejak kecil, Alina udah bosan mendapatkan perlakuan tidak mengenakan hati dari ayahnya sendiri.